Kepemimpinan dalam perjuangan. Analisis komparatif Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi berdasarkan 8 elemen Agile Leader. Video dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Dosen pengampu Dr. Taufan Maulamin. Video dibuat oleh kami kelompok 2 yang terdiri dari Agus Abdul Wahab, Yesi S. Rajakana, Nathanael Clinton Tauran, Erik Nurdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perjalanan sejarah bersama Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi, dua orang tokoh revolusioner yang mengubah wajah Afrika Selatan dan India serta menginspirasi dunia. Kita akan menelusuri kisah kepemimpinan Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi yang dikenal sebagai pejuang kebebasan, simbol perdamaian, dan ikon perlawanan terhadap ketidakadilan. Kisah Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi mengajarkan kita tentang semangat, keberanian, dan kekuatan dalam melawan penindasan. Agile Leader adalah seorang pemimpin yang mampu beradaptasi dengan cepat, berpikir fleksibel, dan mendorong perubahan secara efektif dalam organisasi. Pemimpin dengan karakteristik ini memiliki kemampuan untuk memimpin tim dalam situasi yang dinamis dan penuh ketidakpastian sambil tetap fokus pada tujuan organisasi. Mereka tidak hanya memberikan arahan tetapi juga memfasilitasi kolaborasi, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan inspiratif. Gambar ini menampilkan konsep tambahan dari Agile Leader dengan menekankan 8 elemen inti, antara lain, vision, purpose, motivate, feedback, coach, facilitate, change, dan collaborate. Berikut adalah uraian berdasarkan teori kepemimpinan. 1. Vision atau visi. Seorang pemimpin agile harus memiliki visi yang jelas untuk menghadapi perubahan yang cepat. Menurut Kotter 1996, visi adalah komponen kunci untuk memberikan arah dan memotivasi tim menghadapi ketidakpastian. 2. Purpose atau tujuan. Tujuan memberikan makna pada visi. Pemimpin agile bertindak berdasarkan nilai-nilai inti organisasi. Hal ini sejalan dengan teori Purpose-Driven Leadership oleh Craig Smith 2013, yang menekankan pentingnya tujuan yang selaras dengan kebutuhan tim. 3. Motivate atau memotivasi. Pemimpin agile harus mampu memotivasi tim untuk beradaptasi dengan tantangan. Daniel Goleman dalam teori Emotional Intelligence menekankan bahwa kemampuan memotivasi tim berakar pada empati dan hubungan interpersonal yang kuat. 4. Feedback atau umpan balik. Pemimpin agile melibatkan umpan balik yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja. Douglas McGregor dalam Thierry menyatakan bahwa pemimpin yang efektif mendorong umpan balik positif untuk memperkuat hubungan kerja dan hasil. 5. Coach atau melatih. Pemimpin agile bertindak sebagai pelatih untuk membantu anggota tim mengembangkan keterampilan. Blanchard dan Hersey 1969 dalam Situational Leadership Theory mendukung pendekatan coaching untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan tim. 6. Facilitate atau memfasilitasi. Memfasilitasi kolaborasi dan diskusi produktif adalah peran kunci. Menurut Lewin's Leadership Styles 1939, gaya kepemimpinan demokratis yang memfasilitasi partisipasi aktif menghasilkan hasil terbaik dalam situasi kompleks. 7. Change atau perubahan. Seorang pemimpin agile harus menjadi agen perubahan. John P. Kotter 1996 menekankan bahwa keberhasilan transformasi bergantung pada kemampuan pemimpin untuk mendorong budaya perubahan secara konsisten. 8. Collaborate atau kolaborasi. Kolaborasi adalah inti dari kepemimpinan agile. Menurut Heifetz 1994, pemimpin harus menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa diberdayakan untuk berbagi ide dan solusi. Teori ini melengkapi model sebelumnya dengan memberikan fokus pada soft skills yang diperlukan pemimpin agile untuk memberdayakan tim, memfasilitasi perubahan, dan memimpin dengan tujuan yang jelas. Biodata Nelson Mandela.
Nelson Mandela lahir pada 18 Juli tahun 1918 di sebuah desa kecil bernama Mvezo di Provinsi Cape Timur, Afrika Selatan. Nama aslinya adalah Rolihlahla Mandela, yang berarti pembuat masalah dalam bahasa Xhosa. Namun, dia mendapat nama Nelson dari guru sekolahnya. Sebagai seorang anak laki-laki dari suku Tembu, Mandela tumbuh dalam tradisi dan nilai-nilai sukunya. Di usia muda, Mandela memiliki keinginan yang kuat untuk belajar. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Fort Hare University dan kemudian di Witwatersrand University untuk mempelajari hukum. Disinilah ia mulai terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Biodata Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lahir pada 2 Oktober tahun 1869 di Porbandar, Gujarat, India. Nama aslinya Mohandas Karamchand Gandhi, dengan julukan Mahatma yang berarti jiwa agung. Mahatma melanjutkan pendidikan hukum di Inner Temple, London, Inggris. Sebagai pemimpin gerakan kemerdekaan India, Mahatma memimpin perjuangan melawan ketidakadilan dan kolonialisme Inggris dengan metode ahimsa tanpa kekerasan dan satyagraha perlawanan dengan kebenaran. Keduanya adalah tokoh besar yang memperjuangkan keadilan tanpa kekerasan. Mereka menjadi inspirasi global melalui prinsip moral dan etika mereka yang kuat, memimpin gerakan yang berdampak besar terhadap perubahan sosial dan politik di dunia. Analisis komparatif dan penilaian skala 1-10 berdasarkan 8 karakteristik Agile Leader. Berikut adalah analisis komparatif Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi berdasarkan 8 karakteristik Agile Leader yang membuat mereka menjadi pemimpin luar biasa. Menganalisis kepemimpinan Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi dari perspektif Agile Leader dapat dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip utama kepemimpinan mereka. Penilaian skor diberikan dalam skala 1-10 untuk setiap aspek, berdasarkan analisis historis dan karakteristik kepemimpinan kedua tokoh. Berikut adalah uraian analisis komparatif mereka. 1. Vision atau visi. Mandela memiliki visi menciptakan Afrika Selatan yang bebas dari apartheid, di mana semua ras hidup setara. Visi ini sangat terstruktur dengan tujuan konkret untuk menciptakan rekonsiliasi nasional. Gandhi memiliki visi kemerdekaan India melalui perjuangan tanpa kekerasan non-violence. Visi ini lebih luas dan terfokus pada nilai-nilai moral universal seperti ahimsa atau tanpa kekerasan dan suara atau pemerintahan sendiri. Komparasi. Keduanya menunjukkan visi yang kuat, tetapi Gandhi lebih memusatkan visi pada prinsip moral universal, sementara Mandela fokus pada hasil konkret dalam konteks spesifik negaranya. Penilaian. Nelson Mandela mendapatkan skor 9 dari 10. Mandela memiliki visi yang jelas untuk mengakhiri apartheid dan membangun masyarakat inklusif. Visi ini terstruktur dan berorientasi hasil. Mahatma Gandhi mendapatkan skor 10 dari 10. Gandhi memiliki visi moral dan filosofis yang mendunia, melampaui konteks politik India. Visi ini memberikan dampak yang bertahan lama pada pergerakan sosial global. 2. Purpose atau tujuan. Mandela memiliki tujuan untuk menghapus sistem apartheid dan membangun masyarakat demokratis yang inklusif. Tujuan Gandhi adalah kebebasan India dari penjajahan Inggris, namun juga untuk membangun masyarakat yang berbasis pada kesederhanaan, kesetaraan, dan nilai spiritual. Komparasi. Tujuan Gandhi lebih idealistik, berakar pada nilai spiritual, sedangkan Mandela berfokus pada tujuan politik dan sosial praktis. Penilaian. Nelson Mandela mendapatkan skor 9 dari 10. Tujuan Mandela sangat jelas, yaitu menghapus apartheid secara damai dan membangun demokrasi. Fokusnya pada tujuan konkret sangat kuat. Mahatma Gandhi mendapatkan skor 10 dari 10. Gandhi memiliki tujuan untuk membangun masyarakat berbasis nilai-nilai tanpa kekerasan, kesetaraan, dan spiritualitas. Tujuan ini lebih universal dan idealistik.
3. Motivate atau memotivasi. Mandela memotivasi rakyat Afrika Selatan dengan karisma dan kemampuannya memaafkan, bahkan terhadap musuhnya. Ia menjadi simbol rekonsiliasi. Gandhi memotivasi rakyat India melalui keteladanan pribadi. Hidupnya yang sederhana dan kesetiaannya pada prinsip tanpa kekerasan menginspirasi jutaan orang. Komparasi. Keduanya memotivasi melalui keteladanan, tetapi Mandela menggunakan pendekatan yang lebih pragmatis dengan menekankan rekonsiliasi. Gandhi menggunakan pendekatan moral yang lebih filosofis. Penilaian. Nelson Mandela mendapatkan skor 10 dari 10. Mandela memotivasi melalui tindakan, rekonsiliasi, dan pendekatan humanis. Ia mampu menyatukan bangsa yang terpecah belah. Mahatma Gandhi mendapatkan skor 10 dari 10. Gandhi memotivasi dengan keteladanan pribadi, prinsip non-kekerasan, dan gaya hidup sederhana, menginspirasi jutaan orang di India dan dunia. 4. Feedback atau umpan balik. Mandela mendengarkan dan bekerja sama dengan berbagai pemimpin politik, termasuk lawan politiknya. Ia membangun konsensus melalui dialog yang konstruktif. Gandhi juga menerima umpan balik dari rakyat dan koleganya, tetapi ia cenderung berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya meskipun menghadapi kritik dari berbagai pihak. Komparasi. Mandela lebih fleksibel dalam menerima umpan balik untuk mencapai konsensus, sementara Gandhi lebih teguh pada prinsip meskipun umpan balik bertentangan. Penilaian. Nelson Mandela mendapatkan skor 10 dari 10. Mandela sangat terbuka terhadap umpan balik, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lawan politiknya, untuk membangun konsensus. Mahatma Gandhi mendapatkan skor 8 dari 10. Gandhi menerima umpan balik, tetapi seringkali tetap teguh pada prinsipnya, bahkan ketika hal tersebut menimbulkan kritik. 5. Coach atau pelatih. Mandela menjadi mentor bagi generasi pemimpin baru di Afrika Selatan, mempersiapkan mereka untuk melanjutkan visinya. Gandhi juga bertindak sebagai pelatih, membimbing para pemimpin muda seperti Jawaharlal Nehru dan Sardar Patel. Komparasi. Keduanya adalah pelatih yang efektif, tetapi Mandela lebih fokus pada membangun struktur pemerintahan baru, sementara Gandhi berfokus pada pendidikan moral dan politik. Penilaian. Nelson Mandela mendapatkan skor 9 dari 10. Mandela membimbing generasi pemimpin baru Afrika Selatan, fokus pada pembangunan institusi yang demokratis. Mahatma Gandhi mendapatkan skor 10 dari 10. Gandhi melatih banyak pemimpin besar India, seperti Jawaharlal Nehru, dengan pendekatan yang berpusat pada nilai-nilai dan moralitas. 6. Facilitate atau memfasilitasi. Mandela memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok yang berlawanan, termasuk partai ANC dan pemerintah apartheid, untuk mengakhiri konflik secara damai. Gandhi memfasilitasi gerakan-gerakan massa seperti Dandi March dan Non-Cooperation Movement untuk menyatukan rakyat India melawan penjajahan. Komparasi. Mandela memfasilitasi negosiasi tingkat tinggi, sedangkan Gandhi lebih terlibat dalam memfasilitasi aksi massa. Penilaian. Nelson Mandela mendapatkan skor 10 dari 10. Mandela adalah fasilitator ulung, berhasil menjembatani negosiasi antara kelompok-kelompok yang saling bermusuhan selama transisi demokrasi. Mahatma Gandhi mendapatkan skor 9 dari 10. Gandhi memfasilitasi gerakan-gerakan besar seperti Non-Cooperation dan South March, meskipun beberapa keputusan kritis diambil sendiri. 7. Change atau perubahan. Mandela memimpin perubahan besar dengan menghapus apartheid dan mengarahkan transisi menuju demokrasi. Gandhi memimpin perubahan dengan menanamkan nilai tanpa kekerasan dalam gerakan kemerdekaan India dan menantang struktur kolonial. Komparasi. Keduanya memimpin perubahan besar, tetapi Mandela fokus pada transformasi institusional, sementara Gandhi pada transformasi nilai-nilai dan budaya. Penilaian. Nelson Mandela mendapatkan skor 10 dari 10. Mandela memimpin transformasi institusional besar-besaran,
menghapus apartheid, dan menciptakan sistem demokrasi inklusif. Mahatma Gandhi mendapatkan skor 9 dari 10. Gandhi memimpin perubahan besar dalam budaya dan nilai-nilai masyarakat India, tetapi pengaruhnya pada perubahan struktural kurang langsung. 8. Collaborate atau kolaborasi. Mandela bekerja sama dengan berbagai kelompok, termasuk lawan politiknya, untuk memastikan keberhasilan transisi. Gandhi juga kolaboratif, tetapi ia sering mengambil keputusan sendiri dalam situasi krusial, seperti saat menghentikan gerakan non-koperasi setelah insiden Chauri Chaura. Komparasi. Mandela lebih kolaboratif dalam konteks politik, sementara Gandhi lebih bersifat pemimpin spiritual yang kadang-kadang mengambil keputusan sepihak. Penilaian. Nelson Mandela mendapatkan skor 10 dari 10. Mandela sangat kolaboratif, bekerja dengan berbagai pihak, termasuk lawan politik, untuk mencapai tujuan bersama. Mahatma Gandhi mendapatkan skor 8 dari 10. Gandhi bekerja sama dengan banyak pihak, tetapi terkadang mengambil keputusan sepihak, seperti menghentikan gerakan tanpa kekerasan setelah insiden tertentu. Berikut adalah matriks Agile Leader dengan nama pemimpin sebagai sumbu X dan aspek-aspek Agile sebagai sumbu Y. Selanjutnya adalah penilaian akhir. Nelson Mandela unggul dalam aspek feedback, facilitate, dan collaborate. Ini menunjukkan pendekatan kolaboratif dan pragmatis yang kuat dalam memimpin perubahan institusional. Mahatma Gandhi menonjol dalam aspek vision, purpose, dan courage, mencerminkan kepemimpinannya yang berfokus pada nilai moral dan membangun karakter individu. Matriks ini membantu membandingkan kualitas kepemimpinan masing-masing berdasarkan karakteristik Agile Leader. Kesimpulan matriks. Nelson Mandela dengan total skor 77 dari 80, lebih unggul dalam aspek kolaborasi, umpan balik, dan fasilitasi. Ia pragmatis dan berhasil menciptakan perubahan institusional yang signifikan. Mahatma Gandhi dengan total skor 74 dari 80, lebih kuat dalam aspek visi, tujuan, dan coaching, dengan pendekatan yang filosofis dan berpengaruh secara moral. Keduanya adalah pemimpin agile yang luar biasa, tetapi pendekatan mereka mencerminkan konteks dan tantangan unik dari perjuangan mereka masing-masing. Berikut adalah matriks yang menggambarkan perbandingan skor aspek Agile Leader antara Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi. Matriks menunjukkan performa masing-masing pemimpin pada setiap aspek berdasarkan analisis sebelumnya. Diagram yang membandingkan aspek-aspek Agile Leader antara Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi. Batang biru menunjukkan skor Nelson Mandela. Batang oranye menunjukkan skor Mahatma Gandhi. Diagram ini memvisualisasikan perbedaan dan kesamaan skor di setiap aspek Agile Leader, sehingga memudahkan untuk melihat kekuatan masing-masing pemimpin. Kesimpulan. Dalam hal persamaan, keduanya adalah pemimpin yang agile, mampu beradaptasi dengan perubahan dan memobilisasi dukungan besar melalui visi dan keteladanan mereka. Dalam hal perbedaan, Mandela lebih pragmatis, fokus pada tujuan politik, dan kolaboratif, sementara Gandhi lebih filosofis, fokus pada nilai-nilai moral, dan kadang bertindak lebih independen. Keduanya mewujudkan kepemimpinan agile dalam cara yang berbeda tetapi relevan dengan konteks mereka masing-masing. Baik Nelson Mandela maupun Mahatma Gandhi menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada strategi politik atau kekuatan militer, tetapi juga pada kemampuan untuk membangun hubungan, memaafkan, dan menciptakan perubahan melalui kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Keduanya meninggalkan warisan yang kuat dalam sejarah dunia sebagai pemimpin yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Baik Nelson Mandela maupun Mahatma Gandhi adalah pemimpin yang dapat dikategorikan sebagai agile leaders karena kemampuan mereka beradaptasi, memberdayakan orang lain, dan tetap teguh pada nilai-nilai mereka. Mandela lebih pragmatis dan fokus pada stabilitas politik di era modern. Gandhi lebih filosofis dan berorientasi pada pemberdayaan akar rumput melalui nilai-nilai spiritual.
Keduanya menunjukkan bahwa kepemimpinan yang lincah tidak hanya tentang kemampuan merespons perubahan tetapi juga membangun dampak jangka panjang. Penutup. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi agen perubahan positif di lingkungan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian merasa terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.